Hari ini pertemuan pertama IMK kelas C semester 3 tahun 2025 benar ya. Nama saya bukan yang ini ya. Ini kan Bapak. Kebetulan Pak Caca koordinator untuk mata kuliah IMK dan pada saat penyusunan kurikulum ditugaskan untuk menyusun satu. Jadi saya pakai slide yang dibuat Pak Caca untuk memberikan sedikit tentang apa yang akan dipelajari di mata kuliah IMK dan seperti apa pembahasannya ya. Tapi nama saya Dr. Insinyur Leoni Lydia ya. Oke. Nah, tadi sebelum kuliah dimulai kita sudah berdiskusi sebentar dan saya memberikan sedikit tugas awal untuk mempelajari ya. Kita 3 kata kunci yang terkait dengan IMK ya. Walaupun ini nanti saya akan jelaskan, tapi saya ingin tahu bagaimana cara kalian bisa memahami suatu hal ya tanpa diberi tahu dulu intronya ya. Bisa nggak ketemu ya, bisa nggak optimal kalian menemukan apa yang akan dibahas di dalam IMK. Oke, saya mulai nih ya. 3 kata kunci. Sudah ada daftar hadir? Oke. Atau saya random saja ya. Kata yang pertama dari blok sini. Tanggal berapa sekarang? 4. Oh, berarti 3. Oh, ya berarti siapa namanya? Hayu. Haifah sebutkan satu kata kunci saja, dan kalau Haifah jelaskan dengan bahasa sendiri gak persis ya. Oke. Kata pertamanya apa? Aksesibilitas. Menurut saya ini kurang mencerminkan keyword dari IMK. Kurang. Karena itu bukan kata utama yang bisa menjelaskan. Terlalu umum ya. Dalam konteks IMK, kata aksesibilitas kurang tepat. Coba yang lain. Antarmuka. Oke, antarmuka. Coba jelaskan apa itu antarmuka dalam konteks IMK. Apa? Media IMK. IMK yaitu kata kunci pertama adalah antar. Ini kata ini juga ada ya di IMK. IMK ini kepanjangannya apa? Manusia. Nah, kalau yang namanya interaksi ya, misalnya ini ada manusia ya, ini ada komputer. Yang namanya interaksi itu apa? Saling berhubungan. Interaksi itu bisa juga diturunkan dekat dengan namanya komunikasi ya. Adanya komunikasi atau interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, antarmuka tadi apa penjelasannya? Media yang menghubungkan manusia dengan komputer. Ya, ini kalau ini sepertinya katanya lebih ke arah suatu perangkat keras atau perangkat lunak. Bagian dari perangkat keras atau bagian dari perangkat lunak kira-kira. Kalau katanya itu adalah media.
adalah bagian dari software atau suatu aplikasi. Coba jelaskan, mana yang di bagian software atau aplikasi itu yang kita sebut sebagai bagian dari antarmuka? Tampilan. Apa yang kita lihat di layar. Oke. Kalau dia adalah lunak, perangkat lunak, bagian dari software, berarti dia adalah bagian di mana manusia berinteraksinya ya. Oke. Yaitu tampilan. Ya. Tampilan ini bisa sekarang, zaman sekarang, apalagi kalian pakai gadget. Tampilan atau screen atau layar ya. Layar. Itu layar sekarang adalah media di mana kita tidak hanya melihat ya hasil atau output dari suatu software ya. Tampilan output, tetapi juga apa? Tempat kita memasukkan perintah atau memasukkan data ya. Sekarang dia adalah memang jadi media interaksi komunikasi antara manusia dengan komputer itu, itulah yang kita sebut sebagai antarmuka. Kalau dia bagian software, bagian dari software berarti adalah bagian atau tampilan dari layar, di mana di sini manusia bisa memasukkan apa? Mengentrikan perintah. Sekarang bisa ya mengentrikan perintah atau data, atau bisa juga mendapatkan atau membaca. Apa yang bisa dibaca di layar sekarang? Bisa juga pilihan perintah ya kan? Pilihan perintah atau output atau informasi. Bisa melihat di sana. Bisa melihat, bukan mendapat ya. Kalau mendapat kan tangan. Tapi dari layar dia ke manusia itu melalui apa? Mata, terutama ya visual, visualisasi, ya visualisasi sehingga kita bisa membaca. Oke, kalau dia adalah bagian dari hardware, apa contohnya? Mulai dari layar atau screen, apalagi alat untuk berinteraksi, mouse, keyboard, ya, perangkat I/O untuk memasukkan perintah. Apalagi sekarang dalam dunia sekarang kan berkembang sekali ya. Media interaksi antara manusia dengan komputer ini semakin berkembang. Oke, nanti kita tunda aja dulu ya. Jangan kita masuk terlalu dulu. Tapi benar salah satu kata pentingnya sudah ketemu, yaitu antarmuka. Nah, dalam konteksnya kita nanti adalah di sini hubungan dengan antarmuka ini kan salah satu objek ya yang ada di komputer ya. Bisa itu adalah bagian dari perangkat lunak. Nah, nanti kita coba cari lagi ya dari kata kunci yang lain, kita mau ngapain dengan antarmuka ini ya. Oke, tadi Haifa udah bagus, dapat 1 ya dari kelompok sini. Coba sebutkan 1 kata lagi. Jadi di sini kita tidak mempelajari perangkat lunak secara keseluruhan, tapi fokus pada antarmuka.
mata kuliah. Usability, benar sekali ya. Siapa namanya? Irfan. Oh, Iman. Hikmat. Oh ya kan kelas saya juga ya. Oke, Hikmat, tolong jelaskan apa usability. Kemudahan interaktif dengan anggota. Kalau ini kita mulai dengan kemampuan atau kualitas ya. Karena nanti kalian belajar nanti di rekayasa pelaksanaan lunak akan belajar juga tentang ability yang lain. Kan ada kata kuncinya itu belakangnya adalah kata dasarnya adalah use. Jadi digabung menjadi usability. Nah, ini adalah ability-nya adalah kemampuan atau kualitas dari suatu perangkat lunak. Dilihat dari apa? Atau tadi penjelasanmu apa panjangnya? Kemudahan dalam berinteraksi, seberapa mudah efisiensi sistem dalam. Nah, kita ada di definisi ya. Seberapa mudah dan efisien sistem dapat digunakan oleh pengguna. Oke. Jadi ini kemampuan, ini salah satu jenis ya atau kualitas perangkat, faktor kualitas perangkat lunak dilihat dari seberapa mudah atau efisien dan lain-lain ya sistem dapat digunakan. Ini ya dari kata dasarnya use tadi ya, dapat digunakan oleh siapa? Oleh pengguna. Oke. Nanti kita lihat lagi apa itu. Cuma kalian sudah dapat dulu ya kalau usability itu adalah salah satu faktor kualitas atau nilai dari perangkat lunak ya yang akan dicapai ya, yang menjadi target ya, yang menjadi target ya dalam pengembangan suatu perangkat. Kita tahu ya bahwa usability ini menjadi salah satu faktor yang penting yang menentukan kualitas suatu perangkat ya, apalagi di zaman sekarang ya, software itu banyak sekali dan berubah-ubahnya dengan cepat ya. Suatu perangkat lunak bisa jadi ya dari sisi mata kuliah lain yang dikejar bukan faktor yang ini seberapa mudah, tapi faktor kualitas yang contohnya ya. Kenapa? Karena memang perangkat lunak itu dalam pengembangannya memang kenapa ada kita mempelajari proses engineering, metodenya, tulisnya. Karena apa? Seorang engineer itu harus menghasilkan suatu produknya bukan asal jadi, tapi harus berkualitas. Ingat ya, orang mesin juga yang berkualitas apa? Mesin yang dia buat produknya. Kalau di TP apa produknya? Nah, pengolahan ya. Kalau di TL pengolahan lingkungan, semua itu pasti akan dipandang ya. Ada kualitas-kualitas yang mereka harus capai di dalam bekerja, dan kualitas itu tercermin dari kualitas
apa yang mereka hasilkan. Ingat itu ya, kalian itu engineer, bekerjanya bukan secara random, tapi ada panduan, langkah-langkah, ada panduan bagaimana menggunakan suatu metode, dan kalian pasti bekerja dengan tools, benar? Benar, nggak ada engineer yang nggak bekerja dengan tools, nggak bekerja dengan metode, ya, oke? Nah, kualitas dari produk yang dihasilkan setelah melewati proses itu, ya pasti ada standar-standar, ya. Salah satunya di dalam IMK ini yang mau dituju adalah aspek kualitas usaha ya. Seberapa mudah, seberapa efisien dia dapat di. Nah, sekarang kita tahu ya. Saya bawa ke suatu analogi, ya, bahwa memang produk itu harus berkualitas. Kenapa? Karena adanya kompetisi, ya, persaingan untuk menghasilkan suatu produk. Tidak berarti satu produk udah dibuat, yang lain nggak boleh buat produk. Benar nggak? Kayak yang lebih heboh itu apa? Dalam dunia AI. DeepSeek. Apa itu DeepSeek? Ada yang tahu? DeepSeek itu sudah mengguncang pasar saham di Amerika. Ya. Kenapa? DeepSeek ini apa sih? AI saingan siapa? AI ini yang seperti apa? Open source. Untuk dia setara dengan apa? Fungsionalnya. Artinya dia kompetitor dari siapa? Yang sudah ada apa? ChatGPT, OpenAI dan lain-lain, ya. Lalu kenapa sih DeepSeek ini mengguncang? Apa yang diguncang oleh dia? Yang dia bikin rontok itu saham siapa? Nvidia. Oke, kalian ini anak IF-nya harus apa ya? Harus ngeh ya dengan isu-isu di dunia teknologi informasi, ya. Nvidia. Sekarang siapa yang tahu Nvidia itu apa? Atau siapa? Coba cari 3 menit sebentar, ya. Cari kata DeepSeek, terus baca sebentar, terus kalian bisa jelaskan sebentar. Itu kan dunia sekarang tuh belajar begitu ya, tidak tergantung semua dari dosen. Dia tidak hanya bikin Nvidia rontok, tetapi juga saham yang lain ya. Nvidia kan hardware-nya ya. Oke, dia memproduksi hardware. Apa yang diproduksi? VGA? Kan. Coba. Tunggu dulu. Apa yang dia ini produksi? GPU itu adalah. Nah, kalian tuh belajarnya nanti gitu ya. Kalau ada sesuatu isu, cari tuntas saja. Oh, jadi gitulah. Jadi kalian tuh paham benar-benar. Dan nanti akhirnya bisa menjelaskan sendiri gitu lah. Ini dalam konteks kenapa saya jelaskan ini, ya. Ini kan tadi kualitas, ya. Perangkat lunak, ya. Perangkat lunak dihasilkan dalam proses engineering sebagai suatu produk. Dia juga akan dihasilkan oleh banyak engineer yang lain, ya. Dan dia sebagai suatu produk yang bernilai bisnis dengan bernilai finansial, dia akan menghadapi suatu persaingan, ya, kompetisi. Makanya kualitas ini harus tidak, ya. Kenapa? Suatu produk pasar, kita nggak bisa memaksa si user untuk menggunakan produk kita. Kecuali contohnya produk-produk customize seperti situ 2, ya, sisi informasi itu.
Kalian kalau mau lihat nilai nggak bisa lihat di sistem informasinya perguruan tinggi yang lain, karena datanya ada di sini. Kalian itu udah given, nggak bisa berpindah ke lain hati, ya. Tapi apa yang bisa kalian pindahkan? Misalnya aku nggak suka Bu pakai Java dari NetBeans, aku sukanya Eclipse. Itu kan pilihan dan bisa memilih, ya. Bisa memilih dong. Saya nggak suka WhatsApp, saya sukanya pakai yang lain, bisa ya, karena ada produk alternatif. Sama juga AI itu. Sekarang tadinya yang pertama ChatGPT, kita mau nggak mau ChatGPT, tapi terus yang lain mengembangkan, jadi ada pilih. Nah, sedikit tadi gimana ya? Kenapa dia menjadi udah ketemu? Katanya ya, DeepSeek ini dia biaya pengembangannya lebih murah, sementara ChatGPT atau yang lain itu habis ya. Kemudian dia menggunakan sumber daya yang jauh lebih hemat, ya. Kalau dengan pengembangan yang lain itu nggak bisa pakai komputer yang sederhana, yang simpel, harus yang khusus. Makanya yang itu tadi CPU Nvidia itu naik, karena itu paling cocok buat AI, ya. Tapi ternyata dengan si DeepSeek dia bisa, ya, pakai yang sumber daya yang lebih. Terus kemudian ada lagi pada dari kualitas hasil katanya. Ketika menyelesaikan problem komputasi tertentu, si DeepSeek ini katanya hasilnya lebih tinggi sedikit daripada pakai yang. Tapi sebetulnya ada kelemahannya. Tapi itu saja sudah membuat guncangan, ya. Karena apa? Banyak saham-saham, ya, produk IT dari Amerika, nilai sahamnya rontok dengan kedatangan DeepSeek yang produknya adalah dari China. Mereka memang bersaing berdua itu, ya. Nah, itulah kira-kira, ya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa, ya, sebagai engineer itu akan diberi tuntutan. Yang tuntutan yang paling sederhana adalah produk kita mencapai standar kualitas yang layak dipakai. Kalau lebih tinggi lagi, dia menjadi yang terbaik, ya, terunggul, ya. Contohnya tadi, ya. Sekarang banyak AI yang sudah keluar. Karena begitu keluar satu, para peneliti, para praktisi akan mengembangkan, artinya knowledge, ya, untuk mengembangkan, ya, produk yang sama, ya. Itu dia. Jadi ini kualitas, ya, kualitas. Nah, kalau tadi si DeepSeek itu bisa unggul, bicaranya bukan dari kualitas usability, ya, tapi dari mana tadi? Efisiensi sumber dayanya, ya. Kemudian jadi misalnya dia jawaban yang diberikan lebih unggul, berarti apa? Dari aspek fungsional mungkin. Kemudian dari lebih hemat, biayanya pengembangan lebih hemat. Ini lebih kepada kalau di perangkat lunak, ya, itu bagaimana dia bisa ketika diimplementasikan dia bisa menggunakan sumber daya yang lebih aman. Itu nanti ada, kalian akan pelajari itu di salah satunya di mana coba? Rekayasa perangkat, ya. Di rekayasa perangkat lunak kita sebagai engineer juga belajar bagaimana cara mengembangkan suatu perangkat lunak yang memenuhi kualitas tertentu. Juga sama, ya, ada kualitas yang mau dicapai. Tapi kualitas yang mau dicapainya nggak sama dengan apa yang kita pelajari di BMK, ya. Kalau di BMK
kepentingan dari pengembang, ya. Bagaimana itu tadi mengembangkan perangkat lunak yang dengan misalnya biayanya lebih efisien, lebih cepat, ya. Itu mereka pelajari ya. Lebih cepat, lebih murah, ya, lebih bagus, ya. Kan tadi dicapai ya, dia lebih murah, juga cepat, ya. Sumber dayanya juga jadi optimal, kemudian kualitasnya juga tetap bagus. Itu adalah sesuatu yang akan bisa dicapai kalau kita memperhatikan aspek-aspek pengembangan perangkat lunak yang diperkenalkan di dalam nanti kalau kalian sudah belajar software engineering. Ya, oke. Ini baru 2 ya, baru 2 udah kebayang? Jadi kalian belajar FPL di semester 3, udah belajar ya? Nah, sip. Udah belajar, berarti masih ingat nih. Sebutkan 3 kualitas perangkat lunak yang kalian diajarkan di RPL yang perlu dicapai dalam ketika suatu tim pengembangan perangkat lunak mengembangkan suatu software. Masih ingat nggak? Ability juga di belakangnya. Ingat? Salah satu aja. Usability itu untuk di INK. Tuh kan, kalau saya nggak mau kalau kalian ikut kuliah saya begitu lulus, kalian harus tetap ingat apa materinya, ya. Setidaknya garis besarnya harus ingat, jangan lupa sama sekali, ya. Ingat nggak? Salah satu aja. Enggak, yang pakai ability itu. Apa ability? Akses bukan. 3 yang paling utama. Ingat? Coba. Kamu banyak ingatnya. Terus, kalau kalian pernah mencatat, pasti itu tidak mudah lupa. Ya. Kalau mencatat terus pas ujian dibaca lagi. Beda kalau kalian cuman waktu ujian itu cuma ngandelin si AI. Gak ada yang tertinggal. Jadi ilmu pengetahuan itu harus tinggal di kepala kita ya. Bukan tinggal nanya sama AI, nggak boleh seperti itu. Ya, ilmu itu kita yang punya, dia harus nempel, ya, nempel di kita. Siapa yang ingat satu aja? Planning bukan. Planning itu bukan kualitas, tapi salah satu tahap dalam engineering. Ya. Reliability apa itu? Andalan. Ya. Reliability. Sebetulnya ada yang lebih ini lagi. Kalau di software engineering ya, di software engineering aspek kualitas itu misalnya adalah reliability. Contohnya gimana sih? Oh, Pak Bambang, ini saya dengar ada satu marketplace transportasi online. Ada saudara saya yang jadi driver. Memang di sini itu lebih murah, lebih user baik juga. Cuman kadang-kadang dia sering nggak bisa diakses. Ya, sering ada masalah, berarti itu adalah reliability-nya rendah. Ya, bisa ngapain nggak tahu, misalnya dalam keadaan apa dia tetap survive gitu ya. Reliability itu adalah dalam aspek dapat diandalkan. Oke, ada satu lagi yang lebih berhubungan. Kalau ini berarti apa? Reliability itu juga masih dilihat dari kepentingan pengguna. Yang dari sisi developer
kembang. Lupa? Apa saya? Pemeliharaan itu bahasa Indonesia apa? Mudah diterima ya. Maintainability. Oke. Maintainability. Nah, ini baru dari sisi kepentingan maintainability itu nanti ada pasangannya lagi ya, namanya reusability. Ada lagi portability. Ini semua adalah kepentingan kembang. Kalau kalian menerapkan ya dalam proses engineering dengan tahapan yang benar, metode yang benar, memanfaatkan tool secara optimal, maka yang ini akan dapat dicapai. Reusability, kalian yang pernah ikut AP2 ke saya selalu biasakan jangan tulis coding dari nol. Kalau bisa cari kelas yang cocok, yang sudah dekat untuk di reuse dan diubah ya. Nah itu dia, reuse, memanfaatkan apa yang sudah ada. Maintainability, bahwa kita mengembangkan perangkat lunak itu pasti bisa bertahan. Karena apa? Selalu ada perubahan ya. Coba ya sekarang ya, aplikasi yang kalian lihat sekarang itu bentar-bentar dia minta di-upgrade, benar? Iya. Selalu ada yang ingin disempurnakan, mau ditambah dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin dibuat langsung sempurna sebelum di launching, gitu kan? Ya. Sama dengan bangun rumah ya, bertahap. Nah, maintainability ini menekankan bagaimana ongkosnya itu ongkosnya apa? Tidak banyak yang diubah ya. Ongkos akan murah kalau mubahnya. Kalau misalnya rumah ya udah di fondasinya udah bagus, terus udah tidak naik ke atas akan cepat dibanding harus bongkar dulu fondasi dibuatkan ya. Bisa juga dengan memanfaatkan tool sehingga dia akan lebih murah. Contohnya portability. Portability itu softwarenya bisa berjalan di platform yang lain. Sekarang sudah ada tersedia tools. Misalnya dulu itu yang kita kembangkan untuk Android itu belum tentu bisa cepat untuk dikembangkan untuk platform yang lain, misalnya Mac OS gitu ya. Nah, tapi dengan tools tertentu, satu kali coding dengan treatment yang tidak besar effortnya, dia bisa sekaligus jalan di kedua platform, gitu ya. Nah, itu di mana kalian belajar? Itu belajarnya di RPL ya. Suatu ya, mulai dari prinsip, metode, tools ya, yang kita akan terapkan ketika mengembangkan suatu perangkat lunak. Dan bagaimana sih proses engineering itu bisa mencapai kualitas seperti ini ya. Oke. Sekarang yang ketiga, ini yang nomor 2 ya. Jadi ini adalah kualitas yang mau dicapai ya. Seperti apa usability yang baik? Nanti kita pelajari ya. Oke. Nah, sekarang nomor 3 apa kata kuncinya? Dari apa namanya? Arya, coba Arya. User experience bagus. User experience. Apa itu user experience?
Coba ambil dari salah satu definisi yang kamu ini, buat yang panjang aja nggak apa-apa. Kepuasan dan respons kepuasan dan respons emosional pengguna. Kepuasan dan respons emosional siapa? Pengguna dalam saat menjalankan. Coba ambil aja dari kata-kata karena kita memang mau kata-katanya ringkas dengan bahasa sendiri, tapi jangan kurang lengkap ya. Coba. Saat berinteraksi dengan saat berinteraksi dengan teknologi atau lebih tepatnya dalam konteks ringkasnya apa? Dengan perangkat lunak saja ya. Contohnya karena ini kita lagi bahas untuk perangkat atau sistem perangkat lunak atau dengan sistem teknologi, baik itu berupa sistem atau perangkat lunak. Ya. Memang user experience itu adalah suatu kata umum ya, yang digunakan dalam suatu ketika kita mendelivery suatu produk atau suatu layanan. Ini sebetulnya adalah bidang kajian dari orang manajemen bisnis ya, user experience. Saya masih ingat ya, salah satu maskapai penerbangan kita dulu, salah satu motonya adalah memberikan kepada para pelanggan, itu maskapai ya, memberikan kepada pelanggan suatu user experience yang menyenangkan atau apa gitu, saya lupa ya. Jadi itu tadi ada apa? Kepuasan, respon, dan emosional tumbuh. Ya. Jadi ini adalah berupa suatu pengalaman, ya, pengalaman yang merupakan pengalaman batin atau pengalaman kognitif bisa juga ya. Ketika si pengguna berinteraksi dengan suatu produk atau layanan, ya, produk atau layanan itu bisa didelivery oleh teknologi berupa perangkat lunak atau hal yang lain yang lebih kompleks. Nah, di MK kita belajar nanti adalah ketika pengguna itu menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan, gitu ya. Oke, misalnya gini. Bagaimana user experience-mu ketika menggunakan layanan ini? Pernah nggak mengalami ribet atau ada hal-hal yang nggak bisa gitu? Atau contohnya gini, saat ujian kemarin, ujian online, kalian mengalami nggak sebagai user suatu pengalaman yang membuat kalian tuh jadi apa ya? Jadi kecewa atau bagaimana gitu dengan layanan dari software yang dipakai untuk ujian sampai kalian mengupload jawaban. Ada? Suatu pengalaman yang tidak menyenangkan itu nilai user experience-nya menjadi negatif ya, berkurang. Contohnya ini, ada beberapa mahasiswa saya, Bu, saya kemarin rasanya sudah upload lengkap, ya, tapi ini yang terupload cuma 1 halaman. Nah, gimana gitu ya prosesnya? Atau saya kemarin tuh cukup lama mencari-cari bagaimana di menu yang mana saya bisa mendapatkan template ya dokumen untuk nilai sebelum diupload. Kalau susah-susah, tidak, kan modelnya sekarang adalah kalau dia suatu perangkat plug and play.
Kalau software dia adalah sekali dilihat langsung paham, nggak bikin susah gitu kan? Ya, pernah nggak kalian harus belajar apa ya? Yang sekarang itu semua orang pakai itu adalah gadget ya. Pernah nggak mengalami HP kita rusak, udah akrab nih dengan lingkungan interaksi dari gadget sekarang. Tiba-tiba kalian ganti gadget, terus tiba-tiba lebih susah, lebih bikin bingung gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Saya pernah mengalami. Dari awalnya pakai Windows ya, terus ganti dengan produk yang satu lagi ya, MacBook. Aduh gimana ini caranya, itu susah gitu lah. Ada yang seperti itu ya, nggak sama model interaksinya, nggak sama. Atau pernah dulu banget zaman gadget kita itu, HP kita itu cuma bisa SMS ya. Kalian nggak tahu udah lahir apa belum ya, tahun 98-an bilang udah lahir belum kan? Saya pernah ngalamin dulu, sekarang produk tuh udah nggak ada. Nokia ya, Nokia tuh dulu banyak digunakan ya. Terus nah saya waktu itu beli second aja, jadi yang pertama tuh saya pakai juga, ini sekarang juga udah nggak ada, namanya Ericsson, mahal dulu, bagus. Saya masih ingat pertama beli tahun 95 itu sekitar 1 juta, hampir 2 juta dulu aja, hampir 2 juta. Waktu itu baru cuma bisa nelpon ya. Kenapa? Sebetulnya di fiturnya udah sedia, cuman dari vendornya nggak ada, dari layanan SMS-nya belum ada. Terus Nokia itu lebih maju ya, dia waktu itu cepat, tapi habis itu kan dia kalahnya kenapa coba? Nokia nggak mau ke Android, juga nggak bisa ke iOS, dia mau tetap pakai yang sistem operasi yang lain, akhirnya ketinggalan, musnah. Nah itu tuh saya sempat mengalami apa coba? Saya mau di Nokia itu udah mulai teknologinya bisa ada SMS. Saya ketik-ketik. Nah apa yang tombolnya kan dikit ya. Ada angka, ada teks, ada karakter gitu ya. Terus ada beberapa tombol icon tertentu. Nah di sini di pojok kiri itu antara backspace dan delete itu letaknya berdekatan. Apa yang terjadi? Saya cuma mau hapus satu karakter, yang terjadi semua teks hapus, kesel banget itu. Nah ini memberikan pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan. Itu contohnya ya, yang namanya user experience. Oke, nah sekarang ya kita hubungkan lagi ya, antarmuka ini adalah objek yang akan menjadi target proses engineering kita ya, sebagai pengembang. Oke, tetapi semua target ini kualitasnya itu terangkum dalam namanya usability ya. Ini dia mudah existing dapat digunakan, yang akan disenangkan, yang akan diberikan, akan dilayani oleh kualitas ini adalah pengguna. Kita mengembangkan menggunakan metode, terus memperhatikan prinsip-prinsip adalah untuk memuaskan pengguna. Nah, nama kualitasnya secara umum itu rangkaian ya, beberapa faktor adalah usability. Nah, ini usability itu adalah hasil yang bisa kita ukur dari user experience. Jadi dari pengguna ini yang kita ukur adalah nanti yang kita ukur atau evaluasi kualitasnya adalah dari user experience.
Itu nanti ada kita belajar di sini bagaimana caranya, prosesnya gimana, metode apa yang bisa digunakan, toolsnya seperti apa, ya, oke? Jadi tahapan kita, engineering kita nggak cukup 3 keyword ya, tapi 3 ini sudah lumayan, ya kelihatan? Ya, dan kita sebagai pengembang pasti sebagai pengembang, kita sebagai engineer pasti melewati fase yang namanya rekayasa atau engineering. Kalian sudah belajar kan software engineering? Ya, ada tahapan-tahapan dalam engineering. Nah, antarmuka sebagai bagian dari keseluruhan software, dia juga mempunyai subproses engineering. Ya, oke? Ya, misalnya gini. Kalau mau bangun rumah kan banyak bagiannya ya. Tapi bisa jadi ya, seorang desainer interior itu hanya menangani apa aja, nggak menangani fondasi kan? Iya, enggak kan? Fokusnya di interior, bagaimana sih yang punya rumah nyaman gitu misalnya. Nah, untuk orang interior itu dia punya fase engineering sendiri. Dia harus nanya juga namanya kebutuhannya, benar nggak? Ya. Bagaimana orang beraktivitas di rumah, dia belajar itu, ya, sehingga dia bisa menentukan apa yang harus ada di ruangan, tata letaknya gimana selain fungsional, dia juga terlihat cantik, estetik dan nyaman. Nah, desainer antarmuka sekarang sudah menjadi sebuah profesi. Nah, ini juga bisa menjadi kata kunci lagi nih, ya. Apa sih profesi yang terkait dengan desain antarmuka ini? Siapa yang tahu? Yang mungkin udah dapat dari keywordnya tadi. Siapa yang bertanggung jawab? UI designer. Ya, oke, bagus. Ya, jadi ini tanggung jawabnya si UI UX designer. Ini bisa jadi kata kunci lagi ya. Jadi itulah cara kita belajar ya. Cari kata kuncinya, kemudian saling hubungkan, ya. Oke? Kalian bisa bikin dalam mind map seperti ini. INK. Nah, kata kunci pertama hubungkan saja, ya. Nah, hubungan ini bisa langsung, bisa juga menjadi bagian dari yang lain. Itu cara belajar ya. Terus nanti kalian bisa ubah dalam bentuk yang ini menjadi lebih terstruktur. Nah, contohnya nanti kalau kita sebutkan dia bagiannya pertama adalah yang level pertama, ya. Terus nanti kalau yang ini dia ada di level yang kedua. Seperti itu ya cara belajar. Itu cara kita memahami sesuatu hal, ya, suatu desain. Oke? Jadi kalau kalian misalnya dari apa yang saya sajikan nggak lengkap, carilah di internet. Tapi kalian harus tahu ini hubungannya dengan INK gimana, ya? Mungkin dia adalah variasi metode, mungkin dia adalah suatu tools yang bisa digunakan, ya, dalam tahapan tertentu dan sebagainya. Oke? UI UX designer. Jadi dia bukan programmer ya. Apa tanggung jawab UI UX designer? Mendesain antarmuka. Tapi kan tahapan awalnya dia ngapain dulu? Nah, gak apa-apa belum tahu ya. Itu nanti kita paham, ya. Setiap desainer sebagai bagian dari engineer, ya, dia akan melalui fase engineer.
awal sampai di software engineering kalian belajar alur proses generik dari rekayasa perangkat lunak. Tahapan pertama tadi udah sampaikan tadi planning. Berikutnya apa? Itu fase engineering ya. Engineering contohnya adalah bisa jadi yang kita engineering itu adalah software. Oke? Software kalian harus paham cakupan software itu apa. Bisa jadi dalam dunia kita yang kita engineering itu adalah sistem informasi. Beda ya, software dengan sistem informasi itu beda. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih luas maksudnya kajiannya? SI itu sistemiknya, besarnya, ya. Di dalam SI itu ada, ya, elemennya yang namanya software, ya. Di dalam sisi informasi juga ada elemen SI itu adalah yang namanya software. Software juga ada hardware, ya, perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem informasi. Ada juga yang namanya jaringan, ya, atau teknologi untuk komunikasinya, ya. Kemudian ada lagi manusianya, aspek manusia dan organisasi yang harus dikaji, ya, menjadi objek kajiannya, ya. Nah, ada juga database. Itu satu kesatuan, makanya proses engineering di SI akan berbeda kalau yang kita fokuskan adalah proses engineering untuk perangkat lunak. Dan juga akan berbeda kalau dia proses engineering untuk antarmuka. Lebih kecil lagi antarmuka, karena antarmuka itu bagian dari software yang akan dihasilkan. Oke? Ya, lebih sempit lagi apa yang lebih sedikit lagi apa yang perlu menjadi output hasilnya, ya. Oke? Nah, tapi ada namanya proses engineering. Nah, proses engineering ini ada generiknya. Kalian udah belajar juga di software engineering. Salah satunya yang dimulai dengan namanya planning, communication, ya. Oke? Itu adalah fase awal dari engineering. Planning communication ini kira-kira apa sih yang dihasilkan pada fase ini? Kita mendefinisikan mau membuat apa, ya kan? Jadwalnya, biayanya, pembentukan timnya, ya, termasuk sampai kita mendapatkan gambaran awal, termasuk pengumpulan data dan segalanya, ya, diskusi dengan interaksi antara yang akan menjadi pengguna nanti dari produk yang dihasilkan dan tim pengembang, ya. Interaksinya awalnya ada di sini, ya, kesepakatan awalnya. Lalu setelah itu ada fase yang namanya apa? Planning, communication, ada apa lagi? Modeling. Siapa namanya? Oh, Melanie. Berarti Melanie memperhatikan satu, ya. Jadi nggak usah diingat, dihafal-hafal dan nempel di sini. Dan saya maunya kalian gitu, ya, nempel, ya. Modeling, ya. Nah, di modeling inilah mulai keluar dokumen-dokumen teknisnya, ya, yang makin spesifik. Modeling ini biasanya untuk kita engineer itu dibagi atas 2 tahapan, yaitu pertama analisis, yang kedua adalah desain. Ya, bukan langsung desain, ya, tapi ada tahapan namanya analisis
Ingat itu, nggak boleh ya nanti ya kalau ada yang PA nggak ngerti gimana caranya analisis. Nah, berbeda dengan programming. Salah satu kemampuan yang saya akan tekankan di mata kuliah ini adalah kemampuan analisis dan desain. Modeling ini ya, fokusnya bukan modeling tapi modeling. Ya. Planning, communication, modeling. Ya. 3. Tapi nanti tahap berikutnya ada apa? Construction. Construction itu ada 2, yaitu pembuatan kode dan testing. Nah, di sini kita agak sedikit berbeda. Kita nggak benar-benar construction yang sampai ngoding, tapi kita buat suatu produk, ya. Gimana ya? Sini aja ya. Sini saya buat. Biar kalian bisa baca lagi. Ini menurut saya nanti rekaman kita sama agama sejarah. Ya, ini nggak akan kalian dapatkan di YouTube yang lain. Ya, semua yang saya jelaskan hari ini. Engineering, ya, engineering, ya, di software, ya. Ini ada pasti namanya planning, ada communication, ada modeling, ada construction, yang kelima deploy. Ini saya ngerti ini karena saya juga ngajar engineering, oke? Dan juga ngajar sistem informasi di sekolah. Nah, planning dan communication ini proses yang enggak linear ya, makanya di zaman sekarang tuh sebetulnya nggak ada tuh yang benar-benar waterfall gitu ya. Sebetulnya ini planning ini rencana awal, tapi communication ini bisa nanti rencana ini akan di improvement terus ya, dikembangkan, diperbaiki terus. Oke. Nah, sudah dapat apa yang mau dibuat, apa, bagaimana, biaya, jadwal, dan lain-lain ya. Biasanya ini nanti didokumentasikan nanti kalian belajar ya namanya apa, project management ya. Itu nanti ada engineering dan bisa dikatakan bagaimana mengelola hasilnya ya, dan cara monitoring dari project. Nah, sekarang kita fokus ke modeling. Anggaplah di sini keluar ya apa yang mau dibuat ya. Berapa lama waktu pengembangannya, berapa biayanya, siapa target usernya ya. Lalu kita mulai dengan modeling. Modeling ini ada 2, yaitu analisis dan desain. Nah, saya mau ya. Kalau di sini apa? Coding dan testing. Nah, sebetulnya di algoritma kita lebih fokus ke coding ya. Fokus ke coding. Dan skill yang kalian punyai adalah bisa memahami kalau sebetulnya skopnya kecil ya. Misalnya ada suatu fitur atau bagian dari perangkat lunak yang sudah apa yang mau dibuatnya udah jelas gitu ya. Suatu fungsi tertentu mungkin hal yang sederhana ya. Sesuatu yang sudah clear, nanti bagaimana langkah-langkah algoritmanya, kemudian di sini dengan bahasa pemrograman ya, kita implementasikan codingnya jadinya adalah aplikasi ya, dihasilkan aplikasi. Jadi dari suatu definisi langkah yang sudah sangat detail, kita coding jadilah aplikasi. Ini adalah kalau yang kita pelajari di Alpro 2. Jadi kemampuan kalian itu adalah
Ini ada nih yang mau dibuat ya, gambaran besarnya langkah-langkahnya udah seperti ini gitu loh. Ya. Terus gimana coding, langkah penulisannya dan programnya seperti apa? Udah jadi program ya, bisa dieksekusi. Itu adalah biasanya nanti yang kemampuan yang kalian akan miliki dari mata kuliah yang berhubungan dengan pemrograman. Nanti termasuk belajar nanti misalnya tools, misalnya OOP dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang nggak ada. Sebenarnya ini nggak ada definisi ya, di mana selama ini saya lihat ya, banyak yang nggak mengerti bagaimana cara melakukan menghasilkan model. Ya, kalau ini kan dihasilkan aplikasi. Kalau ini yang dihasilkan itu adalah model. Bisa nanti ya, model ini bisa jadi dalam bentuk diagram. Bisa juga terakhir bentuknya ya. Ini codingannya nggak benar-benar, tapi bisa pakai tools namanya prototype. Ya, oke. Jadi prototype itu sebetulnya adalah output dari suatu proses model. Output akhirnya adalah prototype. Ya. Kenapa? Prototype itu kita nggak harus ngoding di sana, kita bisa pakai tools. Bahkan yang paling sederhana kita bisa pakai paper, kertas untuk membuat prototype. Ya. Biasanya paper prototype itu, tapi hasilnya apa bedanya ya? Diagram dengan prototype. Oke. Siapa yang tahu beda diagram? Kalian udah belajar di RPL ada namanya diagram yang dihasilkan pada fase kalau kalian modeling dengan UML kan? Ya. Salah satu tools untuk modeling itu ya, kita bisa pakai bahasa untuk memvisualisasikannya pakai UML. Ya, itu terdiri dari banyak diagram. Apa saja? Diagram yang ada di UML. Ingat ya, UML itu dipakai pada fase model. Apa ya? Nggak mau saya kalau kalian nggak ingat mata kuliah ya, apa ini pelajaran mata kuliah? UML tuh gak boleh kalian lupa sampai lulus, itu akan terpakai bahkan ketika kalian bekerja ya. Itu benar-benar salah satu tools yang akan kalian gunakan selain bahasa pemrograman untuk ngoding ya, karena ini adalah pekerjaan utama dari seorang engineer ya, software engineer. Bahkan di sistem informasi kalian juga pakai ini kan, salah satu alternatif untuk modeling SI ya. Apa salah satu diagram yang pasti digunakan? Swimlane sebetulnya bukan UML tapi kita pakai wajib ya, swimlane diagram ya. Contoh tools untuk modeling ya, itu adalah diagram dalam UML ya, ada apa aja, dan ditambah dengan DSI belajar ya untuk visual sistem informasi. Kalian belajar ya dengan swimlane diagram. SI udah belajar? Belum? Semester ini ya? Hah? Belum? Sistem informasi belum belajar? Pengantar sistem informasi? Belum? Di mana? Semester 5? Oh, oke, nggak apa-apa. Swimlane diagram ini kalau di UML
UML ada diagram aktivitas. Nah, streamline diagram biasanya bisa untuk memodelkan alur proses, ya, menggambarkan workflow. Ya, oke. Nah, diagram UML yang kalian ingat apa? Salah satu yang penting, yang paling pertama dihasilkan, yang paling pertama dipakai misalnya dalam proses modeling. Diagram use case. Masa lupa. Diagram use case, ya. Diagram use case. Apa lagi? Setelah use case pakai diagram apa lagi? Activity tadi ya, diagram activity. Diagram activity apa lagi? Sequence. Diagram sequence, ya. Diagram kelas, diagram kelas dan sebagainya. Ada sebetulnya 9 diagram dalam UML, tapi nggak semuanya, ya. Minimal ini dipakai kalau untuk. Nah, sebenarnya diagram use case ini nanti kalian harus lengkapi dengan diagram skenario. Nah, skenario itu bisa juga dibuat dalam bentuk diagram aktivitas. Nah, itu modeling, ya. Ini adalah apa-apa yang akan dihasilkan dalam fase modeling, ya. Nah, bedanya di mana? Nah, sekarang kita bedakan antara analisis dan siapa yang tahu apa sih yang dihasilkan dalam fase analisis? Ya, ketinggalan loh, cepet ya. Apa yang dihasilkan dalam proses analisis sehingga kalian paham ya? Oh ini saya masih di fase analisis nih. Oh, kalau saya udah mulai mengerjakan ini agar ada hasil ini, oh berarti saya sudah di fase desain. Apa yang kita kerjakan dari fase analisis yaitu, ya, menganalisis hasil komunikasi kita dengan calon user, ya, hasil pemahaman kita terhadap sistem seperti apa yang kita bangun, lalu kita modelkan yang namanya sebagai hasilnya ini adalah hasilnya requirement, ya, atau fungsional dari sisi fungsional dan non fungsional. Itu adalah hasil analisis. Contohnya gini, mau bikin kemarin, ya, kamu kemarin tuh bikin apa? Tugas kelompok peminjaman uang, ya. Karena waktu itu kita mengerjakannya langsung coding, gitu, fokus coding. Kita kan nggak lewat proses engineering yang benar, ya. Jadi requirement-nya ditebak-tebak saja. Requirement ini, ya, adalah sesuatu yang harus kita hasilkan dari proses analisis, hasil dari pengumpulan data kita analisis menjadi fungsional yang akan dibutuhkan oleh user. Nah, fungsional ini jadinya di perangkat lunak itu namanya apa? Fitur. Nah, contohnya kemarin fitur yang kamu buat apa? Login, mendaftar, terus peminjaman, status, peminjaman dan pengembalian. Nah, kalau kita melakukan proses analisis dengan benar, biasanya kita tahapkan dulu, ya, gambarkan dulu dengan menggambarkan workflow.
contoh operasi yang belum ada software kita amati. Kita gambarkan dengan sini. Oh, dari sini dengan teknik tertentu, ya. Artinya kalian sudah belajar itu ya di MPL bagaimana melakukan analisis. Analisis ini cakupannya ini tadi ya, memahami sistem yang berjalan seperti apa, di mana kita nanti punya alat bantu untuk menggambarkannya dengan atau memodelkannya dengan film. Apa yang kita gambarkan pertama? Gambarkan pertama kali itu adalah workflow, ya. Karena dari workflow yang lengkap, yang benar, kita bisa menganalisis untuk mendapatkan apa? Fungsional. Jangan dibalik-balik ya. Jangan sekali-kali fungsional itu ditebak, nggak akan benar jadinya. Contohnya, kamu belum apa-apa udah bilang login itu bukan fungsional, bukan fungsional yang benar-benar dihasilkan dari workflow. Pasti kalau proses analisisnya benar, fungsional yang kamu nyatakan pertama itu adalah misalnya pendaftaran. Karena itulah alur orang dulu ya. Orang di koperasi itu orang harus mendaftar dulu. Lalu apa? Setelah mendaftar dia boleh melakukan aktivitasnya. Apa saja, bisa meminjam. Nah, meminjam itu konsekuensinya mengembalikan. Mengembalikan tuh kita bisa ngecek status pengembalian. Dari sana datangnya. Ya. Jadi yang keluar pertama pasti pendaftar, lalu baru peminjaman. Peminjaman itu melahirkan fungsional yang lain adalah pengembalian. Pengembalian karena nggak sekaligus selesai melahirkan fungsi yang lain yaitu monitoring status. Ya, itu caranya, bukan menebak. Kalau bisa kita menebak pasti ada yang lupa. Langsung kita anggap aja cuman fungsionalnya adalah bahwa dia bisa dengan sederhana pinjam langsung kembalikan, padahal ada kebutuhan dari user nanti gimana memonitornya. Monitornya apa? Pasti ada status. Ya, oke. Nah, itu ada caranya ya. Caranya gimana? Selain ada proses kognitif kita yang bekerja, kita butuh alat bantu untuk menganalisis. Alat bantunya apa? Yaitu diagram-diagram yang sudah ditemukan oleh para pakar. Ya, salah satu yang direkomendasikan adalah sekarang banyak dipakai UN. Nah, di fase modeling, hasil analisisnya kan itu tadi, requirement fungsional dan non fungsional. Salah satu untuk yang kita perlukan di sini adalah untuk menggambarkannya adalah use case. Kenapa use case? Karena use case itu dia terdiri hanya dari aktor dan beberapa use case yang menjadi menggambarkan kebutuhan dari setiap aktor. Dari mana use case itu datang? Ini dari workflow. Kita lihat dari timeline-nya, proses itu nanti kalau kita mapping dengan tabel, dia akan menjadi apa? Hasil analisis yang benar terhadap fungsional dan non fungsional. Contohnya apa? Oh, ini harus aman, tidak boleh orang yang bukan petugas atau bukan orang yang meminjam melihat. Nah, makanya muncul tadi non fungsional. Dari aspek keamanan ini muncullah yang namanya kebutuhan terhadap login. Ya, oke? Terhadap aspek keamanan. Kemudian, oh ini bagaimana agar orang bisa minjam dari manapun. Lahirlah kebutuhan terhadap bahwa platformnya kalau bisa dia bisa diakses dari gadget misalnya, ya, terutama untuk komunikasi awal, ya. Jadi non fungsional pun nanti suatu saat dia akan bisa menjadi fitur di dalam perangkat lunak, atau itu nanti tergantung bagaimana kita mendesain sistemnya secara keseluruhan. Misalnya dia dapat diandalkan tuh misalnya adalah mungkin 1
contohnya di marketplace ya, gimana cara bisa diandalkan? Nah, itu tuh akan ditemukan bagaimana bisa diandalkan, itu bisa direalisasi ya. Oke, nah itu baru analisis ya. Jadi analisis itu terlihat dari use case, plus setiap use case itu harus kita detilkan alurnya. Bisa kita gunakan diagram aktivitas, bisa diagram skenario. Jadi nggak bisa langsung loncat desain layar ya. Awas loh, kalau kalian belum tahu fungsionalnya, belum pernah menganalisis, langsung mau desain rancangan interaksi atau antarmuka, yang keliru berat itu. Ya, kenapa? Biasanya karena kita tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap sistem dan kebutuhan user. Akhirnya apa? Ada fungsi-fungsi penting yang mungkin kita lewati, atau kita terlalu fokus pada hal-hal yang justru bukan menjadi requirement utama dari usernya. Ya, jadi bekerjalah dengan cara yang benar. Itu apa? Gunakan alur proses engineering yang benar, metode yang benar, dan tools yang ya. UML di sini adalah sebagai tools ya. Tools untuk apa? Tools pada fase model. Sedangkan bahasa pemrograman tool pada fase coding. Ada pertanyaan di sini? Saya lebih santai sebetulnya di sini karena saya tidak mengajarkan pada kalian sesuatu yang sangat konkret yang kalian kalau nggak bisa, kalian nggak bisa mewujudkan produknya. Contohnya apa? Ya di AP2 tuh saya harus bisa membuat kalian tuh bisa coding ya dari coding. Kalau di sini saya memang harus pelan-pelan. Kenapa? Produk kita ini itu kalau pemrograman, kalau programnya nggak dibuat, yang dibuatnya salah, ketahuan nggak langsung? Tahu kan? Bahkan kalau perintahnya aja salah, langsung nggak bisa dieksekusi. Kalau di modeling, produk kalian tuh jadi semua seperti gambar-gambar. Ya, siapa yang bisa menilai ya hasil modeling seseorang itu salah dan benar? Nggak bisa. Ya, hasil modeling itu nggak ada salah dan benarnya ya. Tetapi paling ada baik atau tidak, karena dia nggak bisa dieksekusi. Ya, kalau masih berupa diagram-diagram, dia nggak bisa dieksekusi. Dan itu adalah analisis itu sangat pekerjaannya kognisi karena abstrak sekali produknya. Ya, hasil analisis itu sangat abstrak. Ya, nah yang masih lebih konkret itu desain. Setiap orang bisa merasakan desain ini enggak bagus, tapi itu pun kadang-kadang cuma dilihat dari aspek visual. Padahal kalau kita belajar nanti usability itu bukan sekedar aspek visual ya, oh tampilannya keren, bukan itu. Usability bukan sekedar tampilannya bagus atau tidak bagus, tetapi salah satunya adalah ini, kita harus bisa membuat perangkat lunak yang mudah dipelajari, yang mudah digunakan. Itu salah satu target dari usability ya, bukan sekedar tampilannya bagus ya, bukan sekedar tampilannya susah dibaca, bukan itu ya, bukan aspek visual aja, tapi juga aspek kognitif. Itu ya, sekali lagi ini fasenya kita yang penting. Nah ini saya akan ngajarin pelan-pelan karena kalian akan menghasilkan sesuatu yang abstrak yang dimana penilaiannya tidak strict ya, salah benar ya, tetapi cuma suatu pendekatan untuk menghasilkan suatu desain yang baik atau yang baik ya, yang optimal
Kenapa? Dia dinilai bukan dari gambar itu sendiri, tapi dia dinilainya dari user experience. Diukurnya dari sana, bukan dari kita. Karena apa? Apa sih yang bisa kita hasilkan? Itu cuma gambar-gambar itu nggak bisa dinilai, ya. Dia dinilainya dari user experience. Nah, ini satu lagi nih kendalanya. Gimana coba cara mengukur user experience? Ya, kalau produknya belum ada, codingnya, aplikasinya belum ada. Nah, inilah yang diatasi oleh suatu pendekatan engineering untuk mengambil. Oke, antar muka itu kalau bisa secepatnya kita bisa mengukur user experience sebelum aplikasinya jadi. Ya, justru dia harus bisa diukur user experience sebelum aplikasinya jadi. Jadi tidak melewati tahap coding, ya. Atau tahap codingnya sangat cepat, sangat sederhana, tapi langsung bisa ke tes. Pakai apa solusinya itu? Dibuat oke ya, dibuat prototipe. Jadi berarti apa? Ada perbedaan antara diagram dengan ada perbedaan antara diagram itu dengan prototipe. Prototipe dibuat setelah kita menghasilkan suatu diagram. Minimal kita dapat diagram requirement dan detail bagaimana requirement itu direalisasikan, ya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu prototipe? Apa keywordnya? Prototipe apa? Dia bukan desain lagi. Dia suatu produk desain juga, ya. Tetapi, nah keywordnya ya, prototipe itu adalah karena kita kaitannya adalah dengan merancang antarmuka. Dengarkan ya, oke? Dengarkan. Prototipe itu harus ada aspek dia mengakomodir interaksi, ya. Interaksi antara user dengan perangkat lunak. User itu nggak mau tahu di belakang itu udah jadi tidak programnya, ada coding atau tidak. Tapi ketika dia berinteraksi, dia seolah-olah berinteraksi dengan aplikasi akhirnya nanti. Ya, oke? Seperti apa dia akan berinteraksi dengan perangkat lunak? Jadi di sana ada aspek interaksi, ya. Dan itu yang membedakannya dengan diagram itu nggak interaktif. Nah, interaktif itu artinya apa? Si user bisa masukin perintah, bisa masukin input, seperti ini tadi ya, yang namanya interaksi itu perintah, masukkan data, bisa melihat perintah alternatif, melihat perintah, bisa melihat tampilan informasi, ya. User nggak mau tahu di belakang tuh udah ada codingan atau tidak. Tapi seolah-olah dia bisa berinteraksi dengan aplikasi. Nah, kalau itu sudah ada prototipe, user bisa dilibatkan untuk menggunakannya, maka testing bisa dilakukan. Testing akan bisa user experience bisa diukur. Bisa dievaluasi setelah diukur dievaluasi.
Dadah. Nah, ini kelasnya.